Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami banggakan, Limo, Pak Martin, Pak Sarmoji, dan seluruh anggota komisi yang kami banggakan, Ibu Dirut, Bu Nike, beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Yang pertama-tama, kami terus terang memang agak sedih, Bu, melihat situasi kondisi memang sudah menjadi pembicaraan kita semua. BBM khususnya naik, khususnya bagi masyarakat-masyarakat di daerah, yaitu di daerah pedesaan atau apa. Walaupun memang itu bisa adalah bukan menjadi tanggung jawab Ibu Dirut saja, karena itu sudah menjadi keputusan dari pemerintah, dan seharusnya memang kedepannya saya harap bisa menjadi kebijakan bersama, mencari solusi dalam menentukan sikap. Sebetulnya itu yang kita harapkan. Memang ada beberapa mekanisme dalam menaikkan harga BBM ini, yang itu yang ingin kami pahami, Bu, sebetulnya. Jadi mekanisme pengalihan subsidi yang berlangsung, walaupun memang secara tidak langsung dilihat secara fisik subsidi itu menggairahkan. Ada subsidi yang pertama yaitu bantuan BLT, ada subsidi bantuan sosial upah untuk 16 juta pekerja, yang di situ gaji maksimalnya 3,5, dan itu luar biasa kalau di daerah 3,5. Lalu yang ketiga ada subsidi transportasi angkutan umum. Itu 3 skema yang ditawarkan ya. Ini sudah menjadi alokasi jadi, Bu, subsidi ini, Bu, ya. Interaktif sedikit. Yang dari beberapa ini sudah menjadi alokasi atau masih akan dibahas? Itu di Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial ya, Pak. Jadi itu ya, Bu, ya? Kami tidak terlibat di situ. Tidak terlibat di situ ya, Bu, ya? Karena Paling itu bantuan tunai langsung dari pemerintah kepada masyarakat. Itu dari subsidi dari dari bahan bakar BBM juga kan, Bu? Dari situ kan? Iya. Pengalihan itu kan? Ya. Nah, memang masyarakat itu sebetulnya, Bu, jujur, Bu, saya ini kan tahu konstituen di bawah di daerah. Masalah bantuan memang pastilah, siapa yang tidak berharap dengan bantuan. Masalahnya ini kan tepat sasaran atau tidak, itu pasti tidak bisa dibohongin ya. Masalahnya hampir kurang lebih 50% itu tidak tepat sasaran. Saya katakan begitu karena saya tahu mau itu PKH, bansos, BLT, dan tidak tepat sasaran, malah bisa dimanfaatkan dalam segala kepentingan. Itu pasti masyarakat itu sudah tahu gitu loh. Lalu yang kita harapkan itu masyarakat labilnya, ya kan, labilnya BBM itu mampu untuk dibeli masyarakat itu saja, untuk aktivitas dia, bekerja, dan lain-lain. Itu yang diharapkan, ya kan. Lalu yang kedua ada masukan, Bu, juga masalah angkutan umum kayak taksi dan lain-lain. Mereka selama ini aja untuk membayar sewa taksinya, membayar apa itu namanya, kontraknya apa itu. Kalau kebiasaan kan kalau taksi kan kerja sama orang atau apa, itu aja sudah kesulitan, apalagi sekarang dibebani dengan BBM yang sudah naik. Nah, itu seharusnya BBM angkutan umum juga diperhatikan menjadi subsidi, Bu. Nah, sementara kan masih belum masuk subsidi itu angkutan umum. Masukannya itu saya ingin tahu, Bu, nanti mekanisme pengalihan subsidi itu. Nah, dan subsidi transportasi di sini tertulis tapi masuknya ke anggaran daerah, APBD di sini. Itu yang kita harapkan ada solusi, Bu, ke depannya bagaimana subsidi, apalagi sekarang minyak dunia kan kemarin memang sempat hampir 100 ya US dollar per barel, dan pada hari ini saya cek sudah turun 80 dolar US ya kalau nggak salah, Bu, ya. Sekarang ya sudah turun. Nah, seharusnya kan BBM ini bisa turun juga loh, Bu, ya kan, seperti yang disampaikan Pak Erik kemarin, seandainya nanti sudah menurun, minyak dunia akan turun juga. Nah, entah itu turunnya di Pertamax atau termasuk yang subsidi. Nah, itu saya butuh nanti dari Ibu bagaimana kira-kira masalah ini. Yang kedua, Bu, sejumlah kilang minyak berproduksi hingga saat ini di data itu saya cek subholding PT Pertamina itu tercatat 523.000 barel minyak per hari, itu kurang lebih. Sedangkan kebutuhan lebih besarnya itu 1,4 juta sampai 1,5 juta barel per hari kebutuhannya. Nah, ini masyarakat kan kadang-kadang hitungan gini nggak paham, Bu, ya kan, kenapa harus dinaikkan kebutuhannya, kenapa harus impor, apalagi kita tidak semudah itu mengimpor barang, kok di luar banyak murah, tetapi kok di Indonesia ngambilnya kok lebih mahal. Nah, itu kan masyarakat banyak nggak paham sebetulnya. Disinilah paling tidak, Bu, mungkin nanti di Panja Energi juga bisa dijelaskan kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat ini bingung, Bu. Nah, iya kan, kenapa harus seperti ini. Nah, itu. Nah, produksi minyak tahun 2030 nanti 1 juta barel per hari, gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari. Nah, ini jelas-jelas tidak akan terpenuhi, Bu, oleh Pertamina. Nah,
ada apa sebenarnya Bu? Apa yang salah di sini? Nah ini kami butuh pemaparan dari Ibu. Bu, Juni 2002 ada 348 sumur minyak yang dibor dari target 790 sumur. Tujuannya jelas ya Bu, ya meningkatkan produksi minyak dan gas, itu otomatis. Nah, di mana letak kekeliruan dari produksi sumur yang selama ini dijalankan Bu? Jelas investor akan sulit masuk jika tidak bisa meyakinkan mereka akan adanya manfaat besar dari minyak ini. Nah ini tantangan kita di Pertamina sebetulnya nanti untuk menarik investor ini bisa lebih besar sehingga sumber daya alam kita benar-benar efektif bermanfaat untuk rakyat. Ya mungkin nanti ke depan pemerintah juga bisa membantu untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak luar yang saya kira tadi sudah Ibu jelaskan semua. Memang ada sisi politik dan kerjasama di luar itu yang kita harapkan Bu. Yang ketiga saya bertanya Bu, ini ada batasan untuk pembelian pertalite ya. Itu batasannya kalau untuk motor itu sekitar 7 liter atau 70.000 Bu. Sedangkan mobil itu batasannya 600.000. Nah, pertalite ini Bu ya. Nah, ini apa benar ini Bu? Gitu loh. Nah, yang terakhir ada pengaduan di Pertamina, nomor pengaduan itu sampai sekarang nggak bisa dihubungin loh Bu. Banyak yang protes. Iya, pengaduan itu banyak protes, tidak bisa dihubungin Bu. Nah itu paling tidak itu aktif kan ada di Kementerian Perdagangan, kontak customer service atau apa ada, itu paling tidak ada yang online lah, update untuk semua itu Bu. Nah cobalah Bu, kita cari solusinya bersama untuk rakyat ini. Rakyat bukan hanya untuk butuh bantuan saja, walaupun diharapkan bantuan bagi rakyat miskin itu hampir 9,54% Indonesia Bu, sekitar 26 juta. Memang sangat membutuhkan, tapi paling tidak untuk kesejahteraan, untuk apa ya, transportasi, infrastruktur dan segalanya, masyarakat juga butuh bahan bakar sangat utama bagi pekerjaan mereka itu bisa dipikirkan. Bagi nelayan, bagi petani dan lain-lainnya itu sangat terasa. Dari 7.000 naik 10.000, 30% itu sangat besar bagi mereka. Seandainya naiknya 10%, tapi nanti subsidinya tepat sasaran, nah itu lebih baik Bu. Itu saya kira. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Doni.